Maudira. MI. Lanjut. Di belakang, Pak. Oh. Tidak, ada yang di belakang ke depan, yang di depan ke belakang. Nah. Semangat. Sheila Audianti, SMP 65. Ini SMU 13, M Afwa. Ini Zahra, SMU Tanjung Grogol. Keisa, mana Keisa? Keisa, SMK Wijaya Kusuma Bandengan. Ini Faza Nasrullah, SMU 32 Penjaringan. Ya. Dilanjut foto bersama. Mohon mempersiapkan diri para tamu undangan, Direksi Bank DKI, Palija, First Station, Ibu Kepala Dinas, Perjaya. Mohon Provinsi DKI Jakarta, kepada yang terhormat Bapak Haji Anies Rashid Baswedan, dipersilakan. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Fahril Andika, Ketua anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Dewan Pembina Andika Community Center. Hadir bersama kita juga PLT Asisten Kesra, yang saya hormati Wali Kota Jakarta Utara, Ibu Kepala Dinas Pendidikan, para siswa-siswi yang tadi menerima beasiswa atau santunan kepala sekolah SMP 289 Jakarta, para pendukung kegiatan ini, para donatur dan sponsor, ada Bank DKI, Palijaya, Substation, Saranajaya, Jakarta International Stadium, Transjakarta, MRT, Dharma Jaya, dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, siang hari ini kita sama-sama hadir
dalam kegiatan vaksinasi dan juga penyerahan santunan yang diberikan dari Andika Community Center dan Sidik Adiansa Community Center yang didukung oleh berbagai institusi. Kita semua menyadari bahwa pandemi COVID ini di satu sisi membuat mereka yang terpapar sembuh, memiliki imunitas, tapi yang terpapar kemudian tidak sembuh, bahkan wafat, menyisakan pada kita sebuah kesempatan untuk berpahala. Anak-anak yang ditinggal oleh orang tuanya, yatim, bahkan ada yang yatim piatu, mereka adalah kesempatan berpahala bagi keluarganya, bagi lingkungannya, dan bagi kita semua. Karena itu, pandang mereka sebagai jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pandang mereka sebagai jembatan bagi kita untuk bisa menimba pahala. Dari siapa? Dari anak-anak yatim yang orang tuanya wafat karena COVID. Ini yang kemudian juga dikerjakan oleh kita semua di DKI Jakarta. Jadi saya bersyukur bahwa di sini sudah ada kegiatan itu. Insya Allah ini akan bisa meluas. Kemudian buat adik-adik dari semua, rajinlah belajar, kerja keras, dan ingat bahwa orang tua yang kemarin wafat adalah seorang syahid, seorang syahidah. Jadi ayah almarhum atau ibu almarhum adalah syahid dan syahidah. Doakan mereka, karena orang tua yang wafat itu sudah selesai semua kecuali doa dari anak-anak yang soleh. Jadi buat adik-adik semua, doakan almarhum ayah, almarhum ibu, dan insya Allah doa mereka dulu menjadi bekal untuk adik-adik nantinya sukses dalam semua kegiatan adik-adik. Saya ingin adik-adik semua memanfaatkan bekal beasiswa ini dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan belajar, gunakan untuk kebutuhan-kebutuhan menambah ilmu pengetahuan. Insya Allah ini menjadi kesempatan bagi adik-adik untuk nanti kerja lebih keras. Gunakan bekal ini sebaik-baiknya. Satu saat nanti, insya Allah, giliran adik-adik yang berada di panggung ini, dan nanti giliran adik-adik yang memberikan beasiswa bagi generasi adik-adik nanti. Hari ini menerima beasiswa, insya Allah setelah dewasa memberi beasiswa. Janjikan itu pada diri Anda. Saya terima beasiswa hari ini, insya Allah besok giliran saya yang akan memberikan beasiswa. Kemudian buat para sponsor, terima kasih telah ikut mendukung. Ini nama-namanya terpampang semua di sini. Insya Allah ini dicatat sebagai amal jariah dari ibu bapak semuanya, dan insya Allah program seperti ini akan bisa meluas. Bang Andika, terima kasih. Semua kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang selama ini dilakukan khususnya di Jakarta Utara, insya Allah dicatat oleh masyarakat di sini. Dari sejak beliau bertugas di DPRD ataupun sebelum di DPRD, karena Bang Andika aktif di masyarakat ketika sedang di DPRD ataupun ketika tidak berada di DPRD. Jaga stamina Bang Andika, masih panjang perjalanannya, masih panjang perjuangannya. Insya Allah selalu sehat, keluarga juga begitu. Dan bagi semua para relawan, para aktivis, terima kasih telah ikut bekerja bersama di sini. Termasuk penyelenggaraan kegiatan vaksinasi. Ketika vaksinasi yang terlihat, yang nyuntik, tapi di belakang itu ada proses persiapan yang amat panjang. Pengorganisasian yang tidak sederhana. Dan mereka-mereka tak banyak disebut.
tapi mereka yang senyatanya membuat gerakan vaksinasi ini luar biasa jangkauannya di Jakarta. Kita beri tepuk tangan kepada semuanya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur. Kami banyak dibantu dengan stakeholder tentunya, dan kita harap ini bisa menjadi trigger ke depannya. Terima kasih kepada Bank DKI yang sudah bisa membantu begitu cepat proses pembuatan untuk kartu dan ATM beasiswanya. Begitu juga dengan Pak Jaya serta BUMD-BUMD yang lain. Harapan kami Pak Gubernur bahwa kegiatan ini bisa juga menginspirasi kepada pengusaha-pengusaha swasta untuk memberikan sedikit rezekinya kepada anak-anak yatim yang ditinggal meninggal dunia oleh orang tuanya karena COVID. Dan harapan kami juga ke depan, Pak Gubernur yang kami hormati, sebentar lagi kita akan membahas KUA PPAS. Ini kemarin saya sempat berdiskusi sekaligus menyampaikan bahwa dengan ketua fraksi penguasa DPRD yang ditunggu bahkan 3 dari belakang katanya. Saya kalimat ini jangan dihambat, saya bilang, karena ini KUA PPAS 2020 APBDP harus segera dibahas. 3 nunggu dari belakang. Oke, kalau sudah ada komitmen dengan ketua fraksi, harapan saya atau harapan kami Pak Gubernur, program yang dilaksanakan saat ini yaitu pemberian beasiswa kepada anak yatim ini bisa dimasukkan ke dalam APBD perubahan atau APBD murni. Kenapa demikian? Karena kami baik dari ACC, SACC dan Karang Taruna melihat sendiri bagaimana kondisi dari anak-anak yatim yang ditinggal meninggal dunia oleh orang tuanya karena COVID. Bahkan tadi sedikit saya sampaikan Pak Gubernur, saya sempat menyambangi tadi anak SD yang saya tanyakan, kenapa enggak pakai sepatu? Jawabannya sepatunya sudah kekecilan. Nah, ini yang menjadi pemikiran kami bahwa Pak Gubernur sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Provinsi DKI Jakarta mungkin untuk bisa kami siap di DPRD apabila memang diajukan anggaran beasiswa terutama khususnya untuk putra-putri yang meninggal, orang tua yang meninggal karena COVID, ini siap kami dukung Pak Gubernur untuk proses pembahasan anggarannya. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Gubernur sudah berkenan hadir di tempat ini suatu kebanggaan bagi kami. Tentunya juga kami sangat berterima kasih sekali kepada seluruh elemen yang sudah membantu pelaksananya kegiatan ini. Saya harap Pak Gubernur tidak bosan-bosan untuk memenuhi undangan kami, karena acara berikutnya yang akan kami lakukan adalah menyambangi keluarga korban COVID sekaligus melihat kondisi keluarga atau rumahnya. Nanti kami akan undang Pak Gubernur, ini juga sebagai bentuk kepedulian. Jadi apapun yang kami lakukan, tentunya ini kita atau kami tidak bisa melaksanakan sendiri tanpa dukungan dari semua pihak, termasuk tentunya dari Pak Gubernur sendiri. Kami ucapkan juga selamat ulang tahun kepada Karang Taruna, dan studi kiranya juga nanti Pak Gubernur menyampaikan juga pada Karang Taruna. Saya dengar juga tadi sudah dari Karang Taruna juga, saya dengar seperti itu. Itu saja Pak Gubernur. Sekali lagi terima kasih, dan kepada adik-adik nanti mungkin tidak semuanya nanti yang akan diundang ke atas panggung, mungkin ada perwakilan 10 orang. Saya mau menyampaikan Pak Gubernur bahwa isi beasiswa yang diberikan itu sejumlah 3 juta rupiah per siswa. Jadi harapan kita ini bisa bermanfaat nantinya untuk adik-adik atau anak-anak yatim. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bisa tetap di tempat, Andika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Di siang hari ini kita bisa sama-sama
menyelenggarakan kegiatan vaksinasi dan santunan serta beasiswa untuk yatim piatu semangat membasmi COVID-19. Ya, ayo dimulai dari Naudira sini. Naudira, Akira, Juli dan yang lainnya diikutin sama yang lainnya. Kita ucapkan selamat ulang tahun pada Karang Taruna. Insya Allah terus menjadi ladan pengabdian bagi semuanya. Dan aktivis-aktivisnya selalu sehat. Terus menjadi pribadi yang bermanfaat buat masyarakat. Abdul dong sayang. Alhamdulillah kepada insan media pada hari ini Pak Gubernur tercinta yang dicintai oleh warga DKI Jakarta hadir pada kegiatan siang hari ini, yaitu kegiatan vaksinasi, kegiatan santunan sekaligus pemberian beasiswa kepada 45 siswa atau yatim korban yang orang tuanya meninggal karena COVID. Ini sebagai rangkaian acara yang kami laksanakan baik dari ACC, SACC maupun bersama dengan Karang Taruna Jakarta Utara. Alhamdulillah kegiatan ini juga didukung oleh sahabat-sahabat kami baik dari Pak Jaya, dari Bank DKI, Puskesmas, begitu juga dari BUMD yang lain. Dan kami berharap bahwa kegiatan ini menjadi trigger, menjadi pintu masuk agar pelaku usaha dapat menyisihkan sedikit kemampuan keuangannya untuk melakukan kegiatan yang sama, membantu masyarakat khususnya anak-anak yatim yang meninggal karena COVID. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur yang kami hormati. Sudah berkenan hadir, ini bagi kami sebagai sesuatu yang sangat luar biasa dan kebanggaan kami di Jakarta Utara dikunjungi oleh Pak Gubernur, karena bagaimanapun juga Pak Gubernur ini sebagai ikon di DKI Jakarta dan insya Allah juga ke depan bukan saja berbicara masalah Jakarta tetapi juga berbicara sampai ke tingkat nasional. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada media yang sudah berkenan hadir. Sekali lagi ini merupakan kebanggaan yang sangat luar biasa buat kami. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah Pak Andika yang telah menjadi bukan saja anggota DPRD di DKI Jakarta, tapi aktivis di masyarakat Jakarta Utara yang selama ini selalu memikirkan, selalu bekerja untuk masyarakat di kawasan ini. Saya merasa senang sekali bisa ikut hadir, menyaksikan dari dekat kegiatan vaksinasi dan kegiatan santunan tadi. Kita menyadari persis bahwa untuk bisa pandemi ini makin terkendali, kita perlu untuk intensif menuntaskan vaksinasi. Di Jakarta, saya ambil datanya ya, biar tidak keliru. Jadi kami di kondisi di Jakarta alhamdulillah amat terkendali. Disebutkan terkendali kenapa? Karena ukuran wabah terkendali bila positivity rate di bawah 5%. Dan DKI Jakarta ini positivity rate-nya adalah 0,7%. Lalu untuk bisa angka itu dianggap sahih bila testingnya sesuai dengan standar WHO. Dan Jakarta ini testingnya adalah 11 kali lipat lebih tinggi daripada standar WHO. Jadi testingnya 11 kali lipat lebih tinggi, itu pun angka positivity rate-nya masih sangat rendah 0,7. Jadi kita bisa mengatakan, tetapi bukan berarti kita meninggalkan protokol kesehatan. Jadi masker tetap dipakai, jarak tetap dijaga, dan hindari kegiatan-kegiatan yang berpotensi penularan. Nah, kita berharap kondisi seperti ini, bahkan kasus aktif kita ini 1972,
terakhir kali kasus aktif di bawah 2000 itu tanggal 14 April 2020. Jadi sudah 1,5 tahun yang lalu kita di bawah 2000. Sekarang kita kembali ke angka di bawah 2000 kasus aktif. Mudah-mudahan ini akan bisa terus makin melandai hingga akhirnya benar-benar kita bisa tidak lagi menyaksikan adanya kasus yang signifikan di Jakarta. Nah, ini vaksinasi jalan terus kita dorong. Dan juga saya mengajak kepada semua, mari kita memastikan bahwa saudara-saudara kita yang terdampak kita topang. Kami bersyukur seperti kegiatan santunan pada hari ini, insya Allah jadi catatan amal jariah bagi semuanya. Demikian, terima kasih Bang Andika, terima kasih dengan seluruh ACC-nya. Insya Allah ini catat sebagai amal soleh. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nanti sekaligus paspornya aja sekalian. Makasih ya. Panis. Ya, panis. Vaksinasi usia remaja Pak. Supaya nanti jawabannya jelas terus. Ada anak-anak di usia 18 tahun, di bawah usia 18 tahun yang belum mendapatkan vaksinasi. Hampir semua bukan karena anak-anaknya yang tidak bersedia, tetapi karena orang tuanya belum mengizinkan. Itu sebabnya kenapa kemarin ketika sekolah dibuka, diizinkan untuk masuk walaupun belum vaksin. Karena kalau kita mewajibkan vaksinasi sebagai syarat masuk sekolah, sementara yang belum punya vaksin, belum dapat vaksin itu bukan karena kemauannya, tapi karena izin orang tua. Jadi anak itu dapat hak pertama, hak atas vaksin, yang kedua hak atas pendidikan. Nah, hak atas vaksin ini orang tua yang menentukan, karena mereka adalah masih berstatus anak-anak. Nah, karena itu imbauan kami adalah para orang tua, lihatlah di sekolah sana anak-anak yang berada pada sekolah yang sudah tervaksinasi. Insya Allah sehat. Dan sekarang pilihannya ada banyak. Konsultasi dengan dokter bila memiliki gangguan kesehatan atau kebutuhan medis tertentu, sehingga bisa mendapatkan jenis vaksin yang sesuai. Jadi anjuran saya pada para orang tua, ada anaknya untuk ikut vaksinasi, dan bila ada kebutuhan medis tertentu, konsultasi pada dokter sehingga bisa dapat yang sesuai. Gitu ya, makasih. Agak mundur yuk, agak mundur yuk, agak mundur yuk. Nanti supaya sampai 100%. Ini Jakarta Utara. Ada 4 perusahaan yang sudah melampaui 8 untuk KTP. 3 lagi 1, 2